pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN. Kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Kamis kemarin berlangsung tegang. Ini bermula ketika Menhut Raja Juli mengungkapkan angka deforestasi hutan berkurang pada tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, termasuk di 3 wilayah yang terdampak parah bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ia pun mengklaim tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04%, di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%, dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14% jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024. Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan kecuali satu di luar PSN, yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan IAIN di Kampung Pak Johan di Bima. Di 3 provinsi terdampak 1 jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut. Klaim penurunan deforestasi Menhut ini dipertanyakan anggota Komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan Sturman Panjaitan. Ia pun menantang Raja Juli untuk bersama-sama mendatangi wilayah yang diklaim deforestasinya sudah turun. Nah, ini Pak yang di atas ini. Kemudian berikutnya ini di Kecamatan Batang Toru ini. Nah, ini di atas ini putih itu Pak sudah dihancurkan semua Pak. Dan itu yang titik merah itu Kecamatan Batang Toru yang kemarin porak-poranda. Nah, ini yang kita ingin dengarkan dari Bapak. Bukan bicara Bapak belum mengeluarkan satu pun tentang izin penggunaan hutan, bukan itu poinnya Pak. Deforestasi di 3 provinsi terbanyak terdampak bencana banjir tahun 2025, Masya Allah turun Pak. Kayak mana turunnya itu Pak? Kayak mana? Apa yang Bapak maksudkan turun? Macam mana? Bapak katakan turun sekian persen, yang di Aceh 10.100 hektar, yang di Sumatera Utara 6.142, yang warna hijau itu Sumatera Barat 5.000 sekian. Tapi Bapak ceritakan dulu di mana tempat itu Pak, barang itu di mana? Tadi Pak Johan mengatakan jangan main angka-angka Pak. Menyedihkan ini main angka-angka. Bila perlu kita datang ke sana yang Bapak katakan sudah menurun itu. Kita datang ke sana. Masih ada kunker kita, tahun depan ini masih ada kunker panjang lagi nih. Kita ke sana Pak melihat. Jangan cuma cerita-cerita yang kita juga nggak tahu. Tak hanya kritik, desakan mundur bahkan dilontarkan anggota Komisi 4 fraksi PKB, Usman Husin. Ia menilai paparan Menhut melebar dan tidak fokus pada solusi jangka panjang atas tragedi bencana di Sumatera. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua.
Senada, Ketua PBHI Julius Ibrani bahkan secara gamblang meminta DPR menggunakan haknya untuk menyampaikan kepada Presiden terkait kinerja pembantunya yang tidak kompeten untuk diberhentikan. Sebagai DPR RI, Komisi 4 bisa merekomendasikan kepada Pak Prabowo, ini menteri-menteri yang terkait dengan rencana ini pada inkompeten semua. Harus dievaluasi, bahkan diusulkan reshuffle. Kalau tidak, masyarakat yang jadi korban lagi, Bang. Ini penting disampaikan secara tegas oleh Komisi 4. Gitu. Menanggapi hujan kritik terhadap dirinya, politisi PSI ini menilai kemarahan anggota DPR atas kinerjanya menjadi sebuah motivasi. Bagi saya ini adalah justru harapan, ya. Kritik itu adalah harapan, kritik itu adalah motivasi. Tentu kita berharap kritikan atau bahkan kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif. Ya. Berbagai temuan aksi perusakan hutan yang dipaparkan Menteri Kehutanan serta investigasi Satgas PKH kini dinanti publik. Beranikah negara menghukum berat perusak hutan di Sumatera? Tim Liputan Kompas TV.